Pemantauan hilal guna menentukan jatuhnya bulan baru yakni 1 Syawal 1447 Hijriah dilakukan di banyak titik di seluruh Indonesia. Ada yang ketinggian derajat hilalnya sudah memenuhi kriteria, ada pula yang disebut belum memenuhi. Lalu bagaimana Indonesia dengan rentang geografis yang luas bisa menentukan jatuhnya bulan baru meski hasil hilal yang berbeda? Kami akan mendiskusikan dengan narasumber dari luar studio, dosen dan juga peneliti bidang astronomi, astrofisika, Universitas Pendidikan Indonesia Yudhistira Arya Utama. Selamat sore Pak Arya. Selamat sore Mas Bram. Baik, terima kasih Pak Arya sudah berkenan bergabung. Jadi langsung saja, ini kemudian saya mengutip apa yang kemudian disebutkan dari Kemenak Kanwil Aceh, dikatakan untuk Aceh sendiri sebetulnya ketinggian hilal adalah 3,1 derajat, tapi elongasi bulan dan matahari hanya 6,1. Ini artinya masih di bawah syarat Mabims, yakni 6,4. Artinya sebetulnya secara astronomi rentang 0,3 itu seberapa berarti untuk kemudian bisa menentukan jatuhnya bulan baru begitu, Pak Arya? Ya, kalau kita hanya melihat kepada angka-angka yang statik tersebut, maka memang bisa disimpulkan bahwa kondisi di Sabang, di Aceh, itu masih di bawah kriteria. Tapi kan kita tidak berhenti hanya pada angka-angka yang statik tersebut. Ada faktor-faktor eksternal lain yang turut mendukung kesuksesan dalam pengamatan hilal petang nanti. Pengamat yang berpengalaman, alat bantu atau instrumen yang menemani para pengamat, dan juga kondisi cuaca. Dan prediksi salah satu model yang saya tekuni sejak 2012 itu juga memprediksikan bahwa dengan bantuan teleskop hilal dari Aceh akan dapat diamati. Oke, jadi artinya seberapa cuaca juga menentukan? Paling tidak saya yang awam ini kan melihat ketika penentuan 1 Ramadan, saat itu memang sedang hujan, mendung, sedikit menyulitkan untuk proses penglihatannya. Tapi belakangan menjelang 1 Syawal atau berakhirnya Ramadan, ini cuaca menjadi cerah. Seberapa itu akan ikut menentukan sebetulnya? Sangat menentukan Mas Bram. Jadi setelah kami cek prediksi cuaca di laman BMKG untuk hari ini, di wilayah Sabang ya dan sekitarnya, sejak sore hari ini hingga malam nanti pukul 19 itu kondisi cuacanya adalah cerah berawan. Berawan memang jadi kondisi yang tidak mendukung, tapi seringkali ada bukaan-bukaan langit, awan-awan yang terbuka yang bisa dimanfaatkan oleh para peruqyah untuk bisa mengesani sosok hilal. Mhm. Oke. Jadi momennya memang krusial sekali. Oke, bagaimana kami juga bisa memahami ketika memang Indonesia punya rentang geografis yang luas, dari timur ke barat atau barat ke timur, ini memiliki derajat yang berbeda. Tadi saya kembali lagi pada datanya, disebutkan kalau kemudian di Aceh kalau kemudian di Aceh adalah sekitar 3,1 derajat, maka di Papua 1,25. Artinya ada perbedaan begitu. Bagaimana kita bisa menentukan satu waktu yang sama begitu, Pak Arya? Ya, perbedaannya itu muncul karena memang bumi berotasi dari barat ke timur. Tempat yang lebih timur akan lebih dahulu menjumpai matahari terbenam dibandingkan tempat yang lebih barat. Nah, sementara objek yang kita buru pada petang hari nanti itu adalah sabit bulan pasca konjungsi, yaitu objek yang justru akan terbenam. Tempat yang lebih barat akan diuntungkan karena masih akan menjumpai hilal dalam posisi yang lebih tinggi dibandingkan kawasan yang lebih timur. Jadi wajar kalau di Papua derajat untuk bilangan ketinggiannya itu akan lebih rendah dibandingkan dengan di ujung barat Indonesia, contohnya di Sabang. Nah, kewajaran itu membuat kita memiliki waktu yang berbeda dalam penentuan bulan baru, atau karena masih dalam satu batas wilayah negara, itu bisa disamakan artinya? Kesamaan waktu dalam memulai bulan yang baru dalam kalender Komariahnya bukan karena kita punya 3 zona waktu, tapi karena kita menganggap satu Indonesia itu sebagai satu kesatuan wilayah hukum yang sama. Oke, oke. Walaupun kemudian itu belum masuk dalam syarat Mabims tadi, saya kembali ke awal. Untuk kemudian, seingat saya hilal adalah sekitar 3 derajat, sedangkan elongasi adalah 6,4 derajat kalau saya tidak salah mengutip. Betul. Sekali lagi saya tekankan, saya juga tidak bermaksud untuk mendahului apa yang akan menjadi keputusan dalam sidang isbat petang hari nanti. Tapi kalau kita hanya berhenti pada membaca angka-angka yang statik, maka kita bisa tertipu. Sebab ada banyak faktor eksternal yang turut membantu untuk membuat para peruqyah kita berhasil di lapangan. Dukungan faktor cuaca, keterampilan ataupun keahlian mereka, dan dukungan instrumen yang memadai. Oke, kalau begitu dalam bacaan Anda, persentasenya akan seberapa lebih besar misalkan, jika kita pinggirkan sedikit soal urusan angka dan standar tadi? Ya,
Saya agak sulit untuk memprediksi bagaimana dinamika dalam ruang sidang isbat nanti ya. Mhm. Cuman saya mendengar langsung karena saya berkomunikasi dengan mereka berdua, maka ada pernyataan dari para tokoh ini bahwa para peserta dalam sidang isbat nanti tidak akan menutup mata terhadap kebenaran sains. Oke, yang artinya lebih condong pada? Yang yang artinya mungkin nanti akan timbul dinamika yang akan membuat kita bisa ya mungkin terkejut. Tapi sekali lagi saya tidak bermaksud untuk mendahului apapun yang menjadi keputusan sidang isbat nanti. Ini hanya prediksi saya sebagai seorang astronom dengan keilmuan yang saya miliki dan bisa saya pertanggungjawabkan. Oke, begini, saya sebagai awam juga turut sebetulnya mempertanyakan sebetulnya dalam dalam aturannya seperti apa? Apakah memang biasanya pada hari ke-29 kita akan melihat dan jika memang tidak ditemukan kita menggenapkan ke-30 atau kemudian memang sebetulnya seharusnya pada hari ke-30 kita melihat untuk kemudian adakah bulan baru yang terjadi esok hari? Bagaimana sebetulnya mekanisme yang bisa Anda jelaskan pada kami yang awam ini, Pak Arya? Ya, durasi 1 bulan di dalam kalender Hijriyah atau kalender lunar secara umum itu tidak mungkin kurang dari 29 hari. Pada saat yang sama juga tidak mungkin lebih daripada 30 hari. Sehingga pada hari ke-29 pasti akan dicek di lapangan lewat kegiatan ru'yat. Apakah malam itu sudah bisa dinyatakan sebagai tanggal 1 di bulan yang baru ataukah melanjutkan malam ke-30 di bulan yang sedang berjalan. Nah, jadi dalam kondisi yang kritis seperti yang nanti terjadi di kawasan Aceh, di ujung barat Indonesia, memang kalau dari sisi kriteria, kita akan mudah untuk menyimpulkan nilai-nilai yang ada belum memenuhi kriteria. Tapi sekali lagi, bukan berarti bahwa tanpa skill dari pengamat yang memang andal, tanpa dukungan dari cuaca, tanpa juga dukungan alat bantu pengamatan yang memadai, maka memang kemungkinan untuk gagal itu ada. Tapi kalau semuanya tadi bersatu padu mendukung, hasilnya menurut prediksi yang juga saya tekuni, itu memberikan hasil bahwa hilal akan dapat diamati dengan bantuan teleskop. Tidak mungkin dengan mata telanjang, hanya mungkin dengan teleskop. Jadi Oke. harapan kita ada bukti otentik berupa potret yang diperoleh dari kawasan Aceh untuk disodorkan dalam sidang isbat pada petang hari nanti. Oke, artinya pun hanya di Aceh satu saja, itu sudah cukup untuk bisa mewakili sampai Papua? Kondisi kritis saat ini memang hanya Aceh Oke. yang kondisi ketinggiannya sudah imkan, lebih Mhm. dari 3. Cuman memang elongasinya kurang, hanya kurang 0,3 derajat dari syarat minimal. Oke, dan itu masih bisa diwajarkan artinya? Seandainya ada bukti, ya, dalam bentuk potret hilal yang teramati, itu akan mengubah dinamika dalam sidang isbat nanti. Oke, baik. Kalau begitu mungkin sekitar 2 jam lagi kita menunggu hasilnya seperti apa. Kita akan lihat Ya, apakah memang kita akan bersatu Syawal atau Lebaran di esok atau kemudian lusa. Terima kasih atas waktu Anda, Pak Yudhistira Arya Utama, dosen dan juga peneliti bidang astronomi astrofisika dari UPI telah bergabung sama kami. Selamat sore, sehat selalu, Pak Arya. selamat sore Mas.